Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Bagaimana nih kabarnya Bu Winda hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, Ya. apakah ada yang bisa saya bantu? Jika Bapak ada waktu, boleh kita berbincang sebentar? Tentu saja Bu. Kebetulan pada hari ini jam pelajaran saya sudah selesai. Nah, saya ada waktu untuk diskusi dengan Bu Winda. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang alami, supaya saya dapat gambaran harus perlu saya lakukan. Begitu ya Bu ya. Nah, Ya. ada masalah apa sih sebetulnya Bu Winda? Jadi saya menemukan satu murid yang kurang semangat ya mengikuti pelajaran matematika, bahkan tugasnya jarang dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Pak. Begitu ya. Lalu, apakah Bu Winda sendiri sudah menelusuri permasalahan tersebut? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan kepadanya kenapa pada setiap pelajaran matematika dia tidak semangat mengikutinya. Lalu dari pengamatan Ibu nih, kenapa siswa tersebut tidak semangat ketika belajar matematika, Bu? Setelah saya menyampaikan langsung ya menanyakan langsung ya dari hasil pengamatan saya, ternyata dia tidak suka pada mata pelajaran matematika ya karena pelajaran matematika itu identik dengan berhitung ya Pak ya, Hmm, penjumlahan dan pengurangan ya. Murid tersebut kurang memahami materi penjumlahan dan pengurangan sehingga dia kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. oh, jadi begitu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa sih yang Ibu harapkan terhadap murid Ibu yang mengalami permasalahan seperti itu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti murid-murid yang lain dengan baik, terutama dalam mata pelajaran matematika. Ya. Coba Bu Winda, apa yang bisa Bu Winda lakukan nih untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut dalam mata pelajaran matematika? Ya, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode eee, pembelajaran yang baik ya, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Yang saya terapkan, jadi hal yang akan saya terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid ya Pak ya, menerapkan Ya. ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik supaya murid semangat dan senang mengikuti kegiatan pembelajaran ya, terutama dalam pembelajaran matematika. Nah, iya betul Bu. Kira-kira nih menurut Ibu, apakah ada metode metode pembelajaran lain yang pernah Ibu terapkan di kelas lain di mata pelajaran matematika? Eee, ada Pak, yaitu metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking secara berkelompok ya, di mana murid membawa benda kecil berjumlah 10. Waktu itu yaitu saya menugaskan kelereng atau kerikil yang kecil, lalu mereka mengambil benda tersebut sesuai nomor yang diambil dan menjumlahkannya benda tersebut dengan teman kelompoknya sehingga murid bisa menjumlahkan ya benda dengan teman kelompoknya sehingga murid dapat tertarik karena dengan metode pembelajaran game ya. Hasilnya seluruh murid terlihat sangat antusias ya dan hasil pembelajarannya sesuai yang diharapkan karena metode yang saya terapkan yaitu merupakan teknik game gitu. Ya, jadi
menurut Bu Winda metode pembelajaran yang sudah Bu Winda terapkan beberapa yang lalu itu Ya, berhasil Bu ya, berhasil ya. iya berhasil. Alhamdulillah. Nah, menurut Ibu nih skala keberhasilannya, kalau kita lihat nilai itu di rentang dari 1 sampai 10, skala keberhasilannya itu dinilai berapa sih menurut Ibu? Kalau saya berikan kira-kira peringkat menurut saya antara 8 sampai 9 ya, Pak, ya? Ya. Oh, berarti skala keberhasilannya itu tingkatnya sangat tinggi ya, tingkat keberhasilannya karena berada di angka 8 sampai 9, Bu ya. Iya. Nah, lalu rencana apa sih yang mau Ibu terapkan ke depan? Lalu rancangannya itu seperti apa nih supaya eh, permasalahan tadi bisa Ibu atasi dengan baik? Yang saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya, dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking sangat menarik seperti berhitung dengan cara game yang saya lakukan dulu ya, serta saya akan update ya segala informasi terkait cara belajar yang berpihak pada murid itu bagaimana agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai pendidik. Nah, menurut Ibu nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu mewujudkan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut kepala sekolah ya, rekan sejawat, dan tidak lupa saya komunikasikan dengan orang tua murid ya Pak ya. Ya, luar biasa perencanaan yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira perencanaan itu bisa dilakukan berapa lama sih Bu dan kapan Ibu memulai rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Pak ya. Hal ini akan saya terapkan secara mungkin hanya saja pencapaian saja yang membutuhkan lama karena tidak ada yang instan ya. Jadi bertahap. Kapan saya melakukannya akan secepatnya saya terapkan supaya murid dapat mendapatkan hak belajar mereka ya. Terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan keinginan baik murid maupun pendidik ya Pak. Ya. Nah, lalu komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap perencanaan yang Ibu lakukan ini? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate cara belajar yang baik, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru ya baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya menjadi seorang pendidik sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran yang baik. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa jalan dengan baik, Ibu ya. Nah, apakah ada dukungan yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini? Di sekolah ya seperti sarana prasarana sudah mendukung ya sebenarnya dan kepala sekolah, rekan sejawat juga sudah mendukung ya. Tinggal dari dirinya saya sendiri yaitu saya harus konsisten ya Pak ya. Nah, Bu, kan tadi kita bicara masalah rencana, kita kan hanya bisa merencanakan ya. Ya. Nah, jika ada kendala nih Bu, jika ada kendala pada saat Ibu mau melaksanakan kegiatan tersebut, apa sih yang harus Ibu Ya. lakukan? Yang saya jika ada kendala, yaitu saya pasti akan mendiskusikan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah ya. Tentunya harus kolaborasi ya dan saya harus banyak update ya Ya. mengenai metode pembelajaran, Pak ya. Wah, luar biasa Bu Winda. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Winda ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sehingga permasalahan yang Bu Winda hadapi pada saat ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Bu Winda, bagaimana coba perasaan Bu Winda sekarang setelah kita berdiskusi, berbincang mengenai permasalahan-permasalahan Ibu tadi sehingga ada solusi nih yang bisa Ibu dapatkan?
Alhamdulillah luar biasa, saya senang sekali ya, saya merasa sudah menemukan solusi dari, pembicaraan ini sehingga permasalahan yang saya alami, ada jalan keluarnya ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu Winda, ke depan tidak perlu ragu Bu kalau misalkan ada permasalahan lagi, ada yang harus kita diskusikan, kita sama-sama Bu, termasuk saya pribadi ketika ada masalah, saya mau berdiskusi dengan Ibu, tolong dibantu ya Bu ya. Siap, Pak, siap. Ya, kita saling berbagi karena kita tujuan, utama yaitu ingin mencerdaskan, anak bangsa ya, Betul, sebagai tugas seorang guru ya. Jadi kita sesama, profesi harus saling, berkolaborasi ya, kolaborasi. berbagi, iya. Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi Bu? Saya rasa cukup ya, Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk berbincang dengan saya ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama Bu Winda. Mohon maaf nih kalau saya juga belum maksimal membantu Bu Winda. Jika tidak Iya, ada yang kita diskusikan, saya ucapkan terima kasih juga Bu Winda sudah bersedia berkeluh iya. kesah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita diskusikan hari ini dapat dijalankan dengan baik dan ada solusi yang terbaik buat Bu Winda. Terima kasih sekali lagi Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.